Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik daerah ibu saya, yaitu suku Jawa Barat atau bisa dibilang Sunda. Asal dari kata Sunda. Kata Sunda berasal dari kata Sunda atau Suca dari bahasa Sanskerta. Kata tersebut memiliki makna terang, bersinar, putih, dan berkilau. Banyak yang berasumsi sebutan tersebut ditujukan kepada orang Sunda karena umumnya memiliki warna kulit yang bersih. Namun, hal ini tentu hanya sebuah anggapan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, dalam bahasa Bali dan Kawi, Jawa kuno, pun terdapat kata Sunda, artinya kurang lebih sama, yaitu bersih, murni, suci, tak bernoda, dan tak bercela. Orang Sunda mengartikan asal kata ini sebagai pengamalan sifat sehari-hari dalam etos atau karakter yang disebut kasundaan. Karakter ini dijadikan pedoman menuju keutamaan hidup. Selanjutnya, karakter Sunda. Orang Sunda dikenal ramah, periang, optimistis, sopan, dan cenderung menjalani keseharian yang sederhana. Bangsa Portugis juga mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda memiliki sifat yang pemberani dan jujur. Sifat-sifat ini merupakan bagian dari karakteristik masyarakat Sunda maupun orang Indonesia secara umum. Sejarah juga mencatat bahwa suku Sunda adalah kelompok yang pertama kali melakukan hubungan diplomatis dengan bangsa lain secara sejajar. Pada abad ke-15, terjalin hubungan diplomatis antara Sunda dengan bangsa Portugis yang menghasilkan prasasti perjanjian Sunda-Portugal. Selanjutnya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda hingga kini masih lestari dan umumnya digunakan di daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Sementara itu, di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Tangerang, masyarakatnya lebih sering bertutur dengan bahasa Indonesia. Meski begitu, tetap ada logat Sunda yang kental dalam setiap pengucapannya. Bahasa Sunda terdiri dari beberapa dialek, antara lain, dialek Barat digunakan di daerah Banten dan disebut juga sebagai bahasa Sunda Banten. Dialek Utara digunakan di Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Dialek Selatan banyak digunakan di Priangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya. Dialek Timur Laut digunakan di sekitar Kuningan dan Cirebon. Karena itu disebut juga sebagai bahasa Sunda Cirebon. Dialek Tengah Timur digunakan di Indramayu dan Majalengka. Dialek Tenggara digunakan di Ciamis dan sekitarnya, dan juga di Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya adalah kepercayaan suku Sunda. Sebagian besar orang Sunda adalah pemeluk agama Islam, yaitu sekitar 99%. Sisanya memeluk agama Kristen dan Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kepercayaan tradisional warisan leluhur yang masih dianut oleh beberapa komunitas Sunda di pedesaan, misalnya di Kuningan dan masyarakat Baduy di Lebak, Banten. Selain agama dan kepercayaan, orang Sunda juga memiliki pandangan hidup tersendiri yang merupakan warisan nenek moyang mereka. Pandangan hidup ini tidak bertentangan dengan agama, karena itu bisa berjalan berdampingan. Kandungan dan nilai-nilai di dalam pandangan hidup ini juga ada di dalam agama yang dipeluk, khususnya agama Islam. Kesenian suku Sunda. Meski beberapa kesenian Sunda ada yang punah, namun cukup banyak kesenian tradisional suku Sunda yang masih lestari hingga kini. Contohnya adalah seni tari yang paling terkenal, yaitu tari Jaipong. Akan tetapi sebenarnya tari Jaipong termasuk tarian kontemporer atau modern, karena merupakan modifikasi dari tari tradisional Ketuk Tilo.
musik yang menghentak dengan suara kendang adalah salah satu ciri tari jaipong. Tarian ini dapat dilakukan sendiri, berpasangan, ataupun secara berkelompok. Selain kesenian tari daerah, ada pula seni lainnya. Misalnya adalah iringan musik tari jaipong yang menggunakan gamelan khas Sunda, yaitu degung. Jika diibaratkan, degung hampir sama dengan orkestra di Eropa. Alat-alat musik yang digunakan beragam, yaitu goong, sarin, kendang, kacapi, suling, angklung, dan lain-lain. Masyarakat Sunda juga memiliki banyak lagu daerah yang cukup populer, seperti Es Lilin, Manuk Dadali, Bubui Bulan, dan Tokecang. Bentuk kesenian lain yang terkenal adalah wayang golek yang merupakan sandiwara dengan menggunakan boneka kayu. Orang yang memainkan wayang golek disebut sebagai dalang. Biasanya, seorang dalang wayang golek ahli dalam menirukan berbagai suara, sehingga ketika mementaskan sandiwara akan tampak lebih hidup. Saat dipentaskan, wayang golek juga diiringi dengan degung dan juga diiringi dengan kemerduan suara seorang sinden. Cerita yang dibawakan pada pertunjukan wayang golek biasanya tentang kebaikan dan kejahatan. Kisah Ramayana dan Perang Baratayuda adalah beberapa cerita yang paling populer. Dalam perkembangannya, wayang golek juga dipentaskan dengan tema komedi. Tokoh bernama Cepot adalah yang paling dinanti penonton. Selanjutnya adalah rumah adat suku Sunda. Berbeda dengan rumah adat banyak suku di Indonesia yang seringkali menampakkan kemewahan dan kemegahan, rumah adat suku Sunda terlihat sederhana. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik masyarakat Sunda yang dikenal bersahaja. Bentuk rumah tradisional Sunda adalah rumah panggung dengan tinggi sekitar 0,5 sampai 0,8 meter dari permukaan tanah. Ada juga yang mencapai 1 meter. Tinggi rumah dibuat tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rumah adat lainnya. Bagian kolong rumah biasanya digunakan untuk kandang ternak, seperti kuda dan sapi. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti garu, cangkul, dan bajak. Karena merupakan rumah panggung, untuk masuk ke rumah digunakan tangga yang terletak bagian depan yang dinamakan golodok. Tangga ini juga digunakan untuk membersihkan kaki agar tidak mengotori rumah. Atap rumah Sunda ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Perbedaan atap ini juga dicerminkan dari namanya. Contohnya adalah rumah jublek nangkup, jolipong, capit gunting, bula pongpok, tagok anjing, dan badak huwai. Penamaan rumah adat Sunda sebenarnya menggambarkan bahwa masyarakatnya sangat menghargai segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Beberapa rumah mengambil nama-nama hewan. Hal ini menandakan kedekatan mereka dengan makhluk hidup yang di lingkungan mereka. Selain itu, dalam pembangunannya tidak digunakan paku atau unsur besi, melainkan menggunakan bahan-bahan dari alam seperti sabut, kelapa, dan ijuk sebagai pengikat. Selanjutnya adalah aksara dan bahasa Sunda. Masyarakat Sunda telah mengenal tulisan atau aksara sejak abad ke-14. Aksara Sunda disebut juga dengan aksara Ngalakna dan merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga. Peninggalan aksara Sunda ditemukan pada bukti sejarah berupa prasasti Kawali atau prasasti Astana Gede yang dibangun untuk mengenang Prabu Niskala Wastukencana yang memerintah di Kawali, Ciamasih antara tahun 1371 hingga 1475. Seiring perkembangan zaman, penggunaan aksara Sunda mengalami penurunan. Hal ini sama nasibnya dengan penggunaan aksara Jawa. Oleh sebab itu, diharapkan generasi mendatang dapat mempelajari dan melestarikan warisan aksara asli tanah air. Last but not least, sistem kekerabatan suku Sunda. Sebagai bentuk seni kuno, para ahli belum yakin bagaimana batik berkembang di Jawa ataukah dibawa dari India. Tetapi, bentuk batik yang berbeda sudah ada di Mesir kuno pada abad ke-4 SM.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada suara yang kurang jelas. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.